Selamat pagi, mari kita untuk berbagi bagaimana untuk menggunakan media dari karakteristik tanaman itu sendiri. Ini yang utama, ini namanya hidroton. Dia untuk menyerap air agar tidak kelebihan tanam air itu sendiri. Ini ada perlet, ada sekam bakar, ini ada penbek, dan ini ada andam. Jadi kita nanti mengemix masing-masing media untuk kita jadikan media tanaman yang bagus sesuai dengan karakter tanaman itu sendiri. Untuk kita mencobanya, kita ambil salah satu tanaman, yaitu kita untuk di philodendron. Ini salah satu philodendron pink. Dia tidak suka akan kelebihan air dan dia juga tidak suka dengan yang sangat-sangat kering medianya. Kita langsung aja, kita ambil dulu, kita lihat untuk perawatannya. Kita lihat di media dulu, apakah media ini udah benar-benar bagus. Itu udah terlihat dari akarnya. Kalaupun akar sehat, dia tidak akan ada sedikit hama sedikit pun di dalam media. Kalaupun ada hama, kita pakai aja obat-obatan, langsung dicampur di media tanam itu sendiri, agar tidak memakan akar pada tanaman itu sendiri. Jadi, kalaupun kita mau mengganti suatu media tanaman, jangan lupa kita untuk membersihkan akar tanaman itu sendiri. Pertama, kita harus membersihkan bagian-bagian tanaman mulai dari batang. Kita siram dengan air bersih, akarnya kita cuci dengan perlahan. Untuk medianya kita campur. Ini adalah untuk bawahan dari media tanam philodendron pink lot. Kita tanam, kita pasangin penyangga, yaitu atau yang sering kita sebut dengan turus. Kita timbun lagi atasnya dengan penbek. Andam, perlet, yang terakhir sekam bakar. Kita campur dengan perlet. Tambahan dengan andam. Kita taburkan. Tambah lagi dengan penbek sedikit saja. Dan kalaupun kita takut akan hama, kita kasih obat hama, kita biasanya menggunakan furadan. Obat hama furadan ini dia fungsinya untuk penghilang hama secara sistemik. Dia bisa masuk terserap akar. Jadi dia bisa masuk ke batang, daun. Kita di sini menggunakan media tanpa dengan tanah. Jadi kita menggunakan yang alami, yaitu andam. Ini fungsinya untuk memenuhi nutrisi. Penbek ini juga nutrisi. Selain itu ini untuk agar media tanam tidak terlalu basah dan porus, karena philodendron tidak suka dengan media yang terlalu basah. Dia akarnya bisa londot, batangnya bisa busuk. Hidroton ini berfungsi untuk menyerap air yang terlalu berlebih dan menyimpan air itu sendiri. Kita menggunakan media sekam bakar itu sebagai pengikat unsur hara dan bagus untuk kelembapan pada tanaman itu sendiri.
Kebanyakan kita menggunakan media-media seperti ini, Mbak, dalam artian kita menggunakan kembali alam dan mengurangi sampah yang selama ini mungkin kita taunya kita cuma bisa kita bakar. Jadi alangkah baiknya kita balikin lagi, kita pergunakan yang lebih bermanfaat. Kalau kita dari media sampah, kita tahu ini adalah kulit-kulit dari pohon-pohon yang selama ini kita buang ataupun kita bakar, tapi bisa kita manfaatin dan kita bisa perjualbelikan. Lebih bermanfaat lagi di musim kayak gini. Kalaupun ada di sekitar kita, kita bisa menggunakan kaleng komposter, itu bisa kita jadikan sebagai pupuk alami. Itu bahkan hasilnya juga lebih bagus daripada kita beli pupuk kimia. Sekam bakar, kita tahunya di desa-desa sehabis panen kita sering menjumpai dibakar. Salah satunya itu juga menjadi polusi. Alangkah baiknya kalau sekam itu kita fermentasi lagi, kita pergunakan untuk media tanam. Setelah kita menanam ulang, untuk cara perawatannya kita biasa menggunakan dengan pupuk yang slow, yaitu Dekastar, ataupun kita bisa menggunakan dengan pupuk AB Mix yang biasa kita jumpai di toko-toko tanaman. Itu pun harganya sangat terjangkau. Untuk perawatan tanaman itu sendiri, kita bisa menggunakan pupuk alam, yaitu pupuk kompos dari daun-daunan yang kita rontok, kita fermentasi. Kalaupun kita tidak ada untuk zat fermentasi, kita diemin, kita timbun di tanah, dan kita sekitar 1 bulan ataupun 3 minggu itu kita bisa pergunakan sendiri, daripada kita beli dari pupuk kimia yang kita tidak tahu bagaimana penggunaannya. Lebih amannya kita pakai pupuk yang alami. Pupuk bisa kita lakukan 1 minggu sekali, itu yang untuk slow release, dan 6 bulan sekali. Sering-sering kita kadang-kadang penafsiran untuk customer, kenapa sih kalau kita beli tanaman itu bagus, tapi setelah kita rawat tanaman itu kok jelek? Itu karena mereka minim akan pengetahuan tentang karakter tanaman, dan bagi para penjual hanya sekedar untuk mengasih info. Jadi kita di sini kita tidak menutup kemungkinan untuk berbagi ilmu bagaimana cara perawatan tanaman, bagaimana cara pengecekan media tanam, pupuk apa yang biasa kita gunakan di sini. Jadi customer tidak akan merasa terbebani ataupun merasa katakanlah kurang puas atas di sini. Jadi kita di sini juga untuk menerima treatment tanaman, perawatan tanaman, bisa kita kunjungi ke tiap rumah agar kita bisa berbagi ilmu dengan mereka. Kalau kondisi hujan, karena di sini hitungannya dekat dengan laut, setelah hujan paginya biasanya kita spray dengan air mineral pada daunnya. Cukup itu saja, karena apa? Kandungan dari garam itu sendiri yang dibawa dari hujan terkadang bisa bikin daun kecoklatan kayak gini. Itu yang harus kita ketahui juga. Kita biasanya untuk berbagi konsultasi, kadang-kadang customer kami lewat media WhatsApp ataupun DM by Instagram, dan tidak memungkinkan kita juga membuka untuk datang ke rumah. Jadi kita jadwalin kapan mereka bisa. Satu sisi kita tidak akan pelit untuk berbagi ilmu tentang tanaman. Anda bisa menghubungi kami di Instagram kami di Putra Garden Bali ataupun Bibit Baru Plant. Kalaupun WA, Anda bisa menghubungi di nomor 081 617 020 506. Alamat Putra Garden Bali ada di Jalan Tengku Umar, Gang Raja Wali nomor 1. Anda bisa datang langsung ke sini, konsultasi di sini, praktek di sini. Kami dengan senang hati menerima kedatangan Anda.